Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Widya dalam Ngabuburit Sesarangan Ngawasi, podcast Bawaslu Boyolali. Nah, sahabat Bawaslu, sore ini saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh anggota Bawaslu Boyolali sekaligus koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Selamat sore Pak Lili. Selamat sore Mbak Widya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah masih puasa. Masih puasa gitu ya Pak. Alhamdulillah Lancar meskipun puasanya ya Pak ya? Alhamdulillah masih Alhamdulillah. puasa. Oke, sebelum kita mulai bisa disapa dulu Pak, sahabat Bawaslu Pak. Selamat sore sahabat Bawaslu, semoga masih puasa semua dan saya ucapkan selamat menjalankan puasa untuk hari ini. Semoga bisa selesai sampai nanti di waktu maghrib. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Nggih. Kali ini sahabat Bawaslu, kali ini kita akan membahas terkait penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Nah, seperti apa penyelesaian sengketa pada pemilu dan pemilihan nanti kita akan bahas di sini dalam ngabuburit sore hari ini. Nah, Pak Lili, untuk pertama nih Pak ya, dalam sengketa ini kan pasti ada tugas, wewenang, dan kewajiban dalam divisi, khususnya divisi sengketa ini, Pak. Iya. Bisa dijelaskan, Pak, itu tugas wewenangnya seperti apa? Oh, jadi gini Mbak, untuk di Bawaslu khususnya kabupaten kota itu kan ada tugas wewenang yang berkaitan dengan divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Iya. Ya, di mana tugas wewenangnya itu salah satunya yaitu yang pertama yaitu advokasi dan pendampingan kepada Bawaslu, Iya. Panwascam, sampai PKD dan BTPS. Itu bahwa itu tugas itu memberikan dukungan atau advokasi atau pendampingan di saat ada sesuatu hal mulai dari Panwascam dan Bawaslu, PKD Iya, sampai iya. PTPS itu misalkan ada masalah, lah itu kita punya pemenang dan tugas kaitannya dalam pendampingan. Oh, iya. Yang kedua yaitu penyusunan analisis dan kajian hukum. Jadi di dalam pemilu itu kan tahapan-tahapan pemilu itu kan banyak ya Mbak. Panjang ya. Panjang. Iya. Jadi itu kan ada kajian-kajian hukum yang berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan. Dan lebih konkret karena tema pada sore hari ini itu berkaitan dengan penyelesaian sengketa, Bawaslu Kabupaten Kota itu mempunyai wewenang yaitu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dalam hal jikala ada sengketa-sengketa dalam khususnya dalam tahapan sengketa proses. Oh, iya. Itu Iya. khususnya dalam penyelesaian sengketa itu tugas wewenang divisi hukum. Oh, iya. Pemilu dan pemilihan gitu, Pak ya. Iya, pemilu dan pemilihan secara khusus dalam kaitan penyelesaian sengketa. Oh, seperti Itu. itu. Nggih, menarik sekali nggih Pak, ini kalau kita membahas terkait sengketa. Ternyata banyak sekali tugas dan wewenang dalam khususnya itu divisi sengketa gitu Pak ya. Iya. Nah, terkait sengketa pemilu dan pemilihan nih Pak, apa saja sih Pak yang termasuk dalam sengketa tersebut gitu Pak? Jadi sengketa itu kan di kita itu kan di dalam Bawaslu itu kan ada rezimnya. Pemilu, ada rezim juga pemilihan. Pemilihan, nggih. Itu ada perbedaan dan kesamaannya. Oh iya. Nah, itu di dalam regulasi, regulasinya itu juga ada perbedaan. Iya. Kalau di regulasi pemilu itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nggih. Khususnya itu di pasal 466. Oh iya. Itu sengketa itu ada dua. Yaitu yang pertama yaitu sengketa kalau biasa kita sebut itu ada yang namanya PSPP. Iya. Penyelesaian Sengketa sengketa proses peserta dengan penyelenggara pemilu. Oh, betul ya. Nah, yang kedua yaitu ada PSAP. PSAP, penyelesaian sengketa antar peserta. Nah, di sini bisa saya jelaskan bahwa kalau PSPP, penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara pemilu, itu ada peserta pemilu yang di dalam keputusan penyelenggara itu dirugikan secara langsung atau tidak langsung. Jadi contohnya ada sebuah keputusan atau berita acara yang dikeluarkan KPU yang itu pesertanya merasa dirugikan. Itu boleh mengajukan sengketa proses. Itu kan tahapannya itu kan masih berjalan. Iya. Nah, di dalam tahapan-tahapan berjalan itu peserta pemilu jika dirugikan boleh mengajukan sengketa. Proses. Oh iya. Karena merasa dirugikan secara
Iya. langsung dan tidak langsung. Karena Nah, jedanya panjang itu Pak ya. iya. Nggih. Nah, yang kedua yaitu ada PSAP. PSAP itu kan penyelesaian sengketa antar peserta. Iya. Nah, penyelesaian sengketa antar peserta itu jikalau ada salah satu peserta itu dirugikan oleh peserta lain. Gitu. Nggih, nggih, Itu nggih. kalau di rezimnya Nggih, pemilu. nggih. Lah, kalau di rezimnya pemilihan itu diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 16, nggih. tepatnya di pasal 142. Sama, itu jenisnya ada dua, PSPP dan PSAP. PSAP. Iya. Jadi sama, prinsipnya ada yang dirugikan peserta pemilu atau peserta pemilu dirugikan dengan penyelenggara dan peserta dirugikan oleh peserta lain. Jadi kesamaannya itu sama. Jadi dua hal itu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya itu pemohonnya. Oh, Nah, nggih, nggih. pemohonnya itu berbeda. Kalau di rezim pemilu, pemohonnya itu kan ada peserta pemilu. Peserta pemilunya kan berbeda. Nggih. Kalau di rezim pemilu, pesertanya itu kan satu, partai politik, yang kedua perseorangan khususnya DPD, yang ketiga yaitu pasangan calon. Jadi di dalam pemilu itu kan ada kita memilih tiga, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, ada DPD, ada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi Iya. memang di sengketa pemilu dan sengketa pemilihan itu memang ada persamaannya, juga ada pembedanya gitu Pak ya. Iya. Dari pembedanya itu mungkin dari pemohonnya, pihak Pemohonnya. pemohonnya gitu. Oke, baik sekali. Jadi kita tadi membahas terkait sengketa pemilu di pemilihan. Iya. Nah, kita pernah mendengar apa itu sengketa hasil. Jadi Iya. gitu Pak ya. Nah, yang di sini yang saya tanyakan, apakah itu juga merupakan penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu Kabupaten Kota, Pak? Oh, jadi bisa saya jelaskan juga Nggih. di sini, Mbak Widya. Jadi ada perbedaan antara penyelesaian sengketa yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten, ada juga yang tidak ada kewenangan Bawaslu Kabupaten. Iya. Nah, kalau sengketa yang tadi saya katakan bahwa sengketa proses, di dalam proses tahapan, jika ada sengketa, itu penanganannya itu yang mempunyai kewenangan adalah Bawaslu Kabupaten Kota. Iya. Tetapi kalau yang jenengan tadi utarakan, itu Sengketa hasil, ada iya. sengketa hasil. Kalau biasa Oke. kita sebut itu kan perselisihan hasil. Iya. Perselisihan hasil itu kan jadi sudah ada hasilnya, tetapi disengketakan Iya. karena ada salah satu pihak yang tidak terima atas hasil itu. Iya, merasa dirugikan seperti itu, Iya. Pak ya. Iya. Jadi merasa bahwa hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi, Iya. tidak sesuai apa yang diharapkan. Jadi bisa disengketakan. Lah, tetapi untuk kewenangannya di sengketa hasil itu bukan di Bawaslu Kabupaten Kota, tetapi itu ranahnya Mahkamah Konstitusi. Oh, Itu. jadi perbedaannya di situ, Pak ya? Iya. Oh. Perbedaannya. Jadi untuk proses dari Bawaslu bisa menangani sampai ke jajaran ke bawah Bawaslu Kabupaten Kota, tapi kalau sengketa hasil yang kita sebut dengan perselisihan hasil itu berarti wewenangnya di MK. Di Seperti MK, itu. di Mahkamah Konstitusi. Baik. Itu setelah hasil ditetapkan oleh KPU. Jadi hasil itu kan ada tahapan penetapan di KPU. Iya. Nah, lalu setelah ditetapkan ada peserta pemilu itu yang tidak terima dengan hasilnya bisa mengajukan sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, baik kalau gitu Pak, mohon bisa dijelaskan Pak mengenai penyelesaian sengketa proses baik di pemilu maupun di pemilihan Pak. Ini sengketa prosesnya balik Sengketa lagi prosesnya, Pak. ya? Iya, sengketa prosesnya balik lagi Pak. Oh ya, terima kasih Mbak. Ini bahwa sahabat Bawaslu yang sore ini menyaksikan acara di YouTube ini akan saya coba jelaskan berkaitan dengan sengketa proses yang itu kewenangannya ada di Bawaslu. Di kita di Bawaslu. Tadi sudah saya utarakan bahwa ada persamaan dan ada perbedaan. Iya. Nah, tadi ada kekurangan sedikit bahwa perbedaannya tadi kan di peserta ya. Iya, di Pesertanya peserta. kalau peserta di pemilu itu kan pasangan calon, pesertanya itu partai politik, dan ada perseorangan yaitu di DPD. Tetapi kalau di pemilihan
itu kan pesertanya cuman pasangan calon. Oh, iya. Nah, pasangan calon di provinsi itu adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur. Kalau di kabupaten itu bupati dan wakil bupati. Bupati, iya. Nah, di sini saya akan coba saya jelaskan berkaitan dengan sengketa yang ada di Kabupaten Boyolali. Oke. Khususnya ada persamaan tadi. Persamaan itu ada dua hal. Yang pertama yaitu PSPP, Iya. perselisihan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, itu bisa saya jelaskan bahwa itu terjadi dikarenakan ada peserta yang dirugikan karena ada sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara khususnya KPU. Okay. Gitu. Jadi karena adanya hal yang dirugikan, akhirnya mengajukan sengketa ke Bawaslu untuk apa ya? Untuk menuntut haknya. Iya, mengembalikan haknya karena dia merasa haknya itu tidak dia dapatkan gitu Pak ya. Iya. Terus itu kan kalau PSAP itu kan antara peserta dengan peserta lain. Iya, antar peserta gitu antar Pak peserta. ya. Jadi salah satu peserta itu dirugikan adanya suatu tindakan oleh peserta lain. Oh, gitu. Secara garis besarnya seperti itu. Jadi seperti itu penjelasan terkait proses pemilu dan pemilihan sahabat Bawaslu ya. Ini cukup menarik sekali Pak ya kalau kita membicarakan tentang salah satu divisi yang saya rasa itu sangat penting di Bawaslu, khususnya Kabupaten Boyolali ini Pak ya. Nah kalau kita bicara terkait sengketa proses yang ada di pemilu maupun pemilihan. Dalam setiap tahapan kalau kita bicara sengketa itu pasti ada titik kerawanannya Pak. Iya. Nah, monggo Pak Lili bisa jelaskan mungkin kerawanan apa aja sih Pak yang ada dalam sengketa itu sendiri Pak? Sebelum masuk kerawanan, perlu saya jelaskan bahwa tahapan-tahapan di dalam penyelesaian sengketa. Oh iya, silakan Pak. Kalau di rezimnya pemilu dan di rezimnya pemilihan itu sebenarnya ada kesamaan tadi yang Oh iya. Tetapi juga tahapannya sedikit berbeda. Iya. Kalau di rezimnya pemilu itu kan tahapannya berkaitan pengajuan permohonan mulai dari sengketa itu ke Bawaslu itu kan pengajuan itu permohonan. Kalau pemilu, ya. Mulai dari pengajuan permohonan, selanjutnya ada proses mediasi. Oh iya. Mediasi kalau itu nanti kedua belah pihak itu mediasinya tidak sepakat, itu ada proses adjudikasi. Itu dalam pemilu Pak ya? Dalam pemilu adjudikasi. Nah setelah adjudikasi baru putusan. Oh, seperti itu. Kalau di pemilu. Itu tetapi tata caranya ya, Pak? Ya, kalau di pemilihan itu sedikit berbeda. Ada pengajuan permohonan. Lah, tapi kalau di pemilihan ini mengenal namanya musyawarah. Musyawarah. Ada musyawarah tertutup, ada musyawarah terbuka, baru putusan. Oh, gitu. Pembedanya di situ Pak ya? Di situ antara rezim pemilu dengan rezim pemilihan. Jadi, itu berarti ada batas harinya nggak sih Pak kayak gitu Pak? Untuk pengajuan sengketa itu berapa Pak batas waktunya Pak? Batasnya itu kalau di aturan itu kan ada 12 hari. Oh, 12 hari. Tapi ada bedanya. Kalau harinya itu di pemilu itu hari kerja. Kalau di pemilihan itu hari kalender. Nah, jadi perbedaannya hari kerja itu kan hari kerjanya di Bawaslu. Hari kerjanya Bawaslu itu kan dihitung Senin sampai Jumat. Gitu. Setelah 12 hari kerja mungkin akan lebih panjang. Tetapi kalau hari kalender itu hari libur pun dihitung. Itu perbedaannya di situ. Itu perbedaan pemilu di pemilihan seperti itu Pak ya. Jadi sedikit hampir banyak perbedaannya Pak ya. Kalau di pemilu kita 12 hari kerja, kalau di pemilihan 12 hari kalender seperti itu. Jadi kalau di pemilu itu kalau kita tidak mencapai kesepakatan di mediasi, kita lanjut di adjudikasi baru putusan. Kalau di pemilihan kita ada yang namanya musyawarah terbuka dan musyawarah tertutup.
tertutup dulu. Tertutup Tertutup dulu, itu tertutup. kayak seperti mediasi. Kalau Oh di gitu, pemilu nggih sebenarnya nggih. sama, Oh prosesnya iya itu iya, sama, cuman bahasanya penyebutnya saja, penyebutnya beda. Jadi penyebutannya, musyawarah tertutup ke musyawarah terbuka lanjut baru ke putusan gitu Pak ya. putusan. Oh pembedanya seperti itu. Nah itu kita masuk tahapan dari tata cara pengajuan permohonan sengketa tadi. Nah Iya. untuk kerawanan dalam setiap tahapan itu contohnya apa aja sih Pak? Contoh kalau misalkan PSPP ya, PSPP ya iya. perselisihan sengketa Nggih. dengan penyelenggara itu biasanya banyak terjadi itu di saat pencalonan. Pencalonan, Titik tahapan rawannya itu pencalonan. kebanyakan itu PSPP itu terjadi di saat pencalonan. Karena Hmm. apa? Karena yang menentukan jadi calon atau tidak itu kan atas keputusan KPU sebagai KPU iya. penyelenggara. Nah, di situ kan pasti nanti keputusannya ada diterima atau ada yang namanya kalau bahasa kita itu kan ada DCT, ada DCS dulu baru DCT. Hmm. Daftar calon sementara dan daftar calon tetap. Tetap. Oh, Nah, jadi nggih kan nggih. setiap pencalonan itu kan ada proses-proses administrasi yang Iya, dilalui. nggih, Yang nggih. akhirnya nanti syarat-syarat itu bisa terpenuhi, bisa menjadikan daftar calon tetap. Iya, iya. Nah, jikalau ada keputusan KPU itu misalkan tidak memuat salah satu bakal calon itu tidak memuat menjadi calon, itu kan saya yakin merasa tidak terima. Iya. Merasa bahwa Haknya saya dirugikan. sudah Nggih. administrasinya sudah lengkap, mungkin ada hal-hal yang sudah dimaksimalkan, tetapi kok merasa setelah keputusan KPU kok tidak bisa menjadi Calon. calon Iya. tetap. Itu Merasa kan hak. merasa dirugikan Iya, banget. merasa haknya Padahal dia dirugikan. sudah mengeluarkan biaya banyak, waktu banyak, akhirnya menurut keputusan KPU tidak menjadi calon. Nah, itu kalau merasa dia benar-benar sudah sesuai dan dia merasa tidak di dalam keputusan tidak termuat di dalam keputusan KPU itu bisa mengajukan sengketa. Sengketa Itu titik ramanya kebanyakan kalau di PSPP itu di di saat pencalonan itu. pencalonan. Oh. Itu. Nggih. Nah, kalau PSAP itu kan setelah calon-calon peserta tadi sudah ditetapkan. Nah, titik rawannya itu biasanya saat-saat kampanye. Kampanye. Oh, Gitu. nggih, nggih. Karena memang di saat kampanye itu kan semua peserta diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan calonnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa diterima atau yang nantinya saat pilihan bisa terpilih. Jadi kan ada persaingan. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, pasti ada hal-hal yang mungkin antara calon satu dengan calon lain itu saling berkompetisi. Jadi kadang yang diharapkan kita pasti Bawaslu kan kita sebagai juri yang adil, kompetisi itu kan dilakukan secara adil Adil ya, juga, jujur iya. dan adil. Iya. Tetapi di kenyataan di lapangan itu kan pasti ya namanya pengen menang, Iya. ya pasti segala hal akan dilakukan Dilakukan. dengan merugikan pihak Iya, lain ya, betul. yang nantinya bisa menguntungkan diri sendiri itu Diri bisa sendiri. terpilih gitu. Oh, begitu. Titik Jadi kerawanannya di tahapan-tahapan pemilu itu kebanyakan kalau di PSPP itu di pencalonan, kalau di PSAP di itu kampanye. di kampanye, proses kampanye. Seperti itu. Jadi gini Pak, di Boyolali ini kan pencalonan sudah berlalu ya Pak ya. Iya. Kalau kita ngomong terkait PSPP dan PSAP, apakah khususnya di Kabupaten Boyolali ini ada nggak sih Pak yang mengajukan PSPP atau mungkin PSAP sendiri? Gitu. Kalau PSPP, alhamdulillah Nggak. selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin tidak ada. Oh, okay, okay. Ya karena saya pikir kalau tidak adanya itu ya di lain sisi karena keprofesionalan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan juga sebagai itu Bawaslu sebagai pengawasnya benar-benar di dalam proses itu sesuai tahapan. Jadi kalau sudah sesuai tahapan, si pelaksana KPU itu sudah sesuai tahapan dan pengawas sudah melaksanakan sesuai tahapan, ya kemungkinan besar sengketa-sengketa itu kan bisa diminimalisir. Itu hasilnya di Kabupaten Boyolali itu tidak ada sengketa. Gitu. Di pemilu? Di pemilu pun juga tidak ada sengketa. Iya. Karena verifikasi daftar data-data berkaitan dengan syarat-syarat pencalonan benar-benar diverifikasi oleh pelaksana khususnya KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Iya. Sudah sesuai prosedur.
bentuk pencegahan juga Pak ya, kita Iya, gencar di pencegahan iya. juga ya Pak ya. Oh. Jadi di Boyolali ini terkait sengketa pemilu dan pemilihan itu hampir tidak ada ya Pak ya? Khusus PSPP tidak Khusus ada. PSPP. Tetapi kalau Kalau PSAP itu PSAP, oh ada. 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 Yang antar peserta itu tadi ya Pak ya? Iya. Oh, bagaimana Kalau Pak di itu? antar peserta itu kan di pemilu kemarin di tahun 2024 itu ada terjadi di salah satu kecamatan. Khususnya Nggih, nggih. kecamatan Selo gitu. Oh. Nah, itu terjadi salah satu peserta itu baliho peserta salah satu peserta ditutupi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi itu ada baliho besar, di situ kan ada tiang-tiangnya. Oh, iya iya. Nah, tiang-tiang itu salah satu tiang itu kan milik salah satu calon DPRD Kabupaten Kota Boyolali. Iya. Nah, di tiangnya itu ditempel gambar pasangan calon presiden dan wakil Wakil presiden. presiden. Oh, iya Itu iya lah, iya. akhirnya dia merasa dirugikan, gambarnya tertutupi, akhirnya mengajukan sengketa antar peserta kepada Panwascam Kecamatan Selo. Nah, cara prosedurnya kan penanganannya bisa dilakukan oleh Panwascam, Iya. tetapi harus prosesnya mendapatkan mandat dari Bawaslu Bawaslu. Kabupaten Oh Kota. iya. Itulah. Pada saat itu kan prinsip dari penyelesaian sengketa khususnya antar peserta itu kan diselesaikan secara cepat dan tanpa biaya. Jadi Iya. sebisa mungkin, secepat mungkin bisa diselesaikan biar nanti tidak terjadi konflik-konflik yang berkelanjutan. Berkelanjutan. Itu Iya. tujuan dari penyelesaian sengketa proses itu kan yang paling utama itu menyelesaikan secara cepat Cepat. dan tanpa biaya Iya. biar tidak terjadi konflik-konflik berkelanjutan. Nah, pada saat itu Panwascam segera menghubungi Bawaslu Kabupaten. Nah, dari tim Bawaslu juga meluncur ke Kecamatan Selo, Iya iya. tepatnya di Desa Jeruk. Desa Desa Jeruk. Jeruk. Nah, itu di pinggir jalan itu ada sengketa antar peserta berkaitan dengan baliho. Nah, apa yang dilakukan oleh Panwascam Selo? Nah, Panwascam Selo bahwa di dalam pemohon tadi, Iya. kita kembali ke awal Iya. bahwa pemohon PSAP itu kan kalau di pemilu itu kan peserta pemilu, khususnya partai politik. Iya. Partai politik bisa diwakili oleh tim kampanye. Itu. Iya. Nah, tim kampanye itu kita prosesnya kan lebih banyak ke mediasinya. Mediasi. Mediasi kalau PSAP itu lebih Iya. banyak mediasi. Mediasi kita panggil timnya. Tim dan yang termohonnya itu kan yang termohon juga harus diwakili oleh tim juga, tim Iya. kampanye. Karena kalau unsur pemohon itu tidak memenuhi, itu bukan merupakan proses PSAP. Itu. Iya. Jadi salah satu pemohon itu kan peserta pemilu bisa diwakili tim kampanye. Itu syarat dari PSAP. Jadi harus terpenuhi dulu Pak Harus ya? terpenuhi gitu. Nah, nanti coba saya jelaskan kalau terjadi juga di saat pemilihan. Oh, gitu. Mirip-mirip Iya. PSAP, Iya. tapi prosedur pemohonnya tidak masuk. Itu kalau bahasa di Bawaslu bisa membahasakan itu kan kuasi PSAP. Iya, iya, iya. Jadi memang mirip PSAP, tetapi itu bukan PSAP karena unsurnya tidak terpenuhi. Terpenuhi. Nah, Iya. kalau di Selo ini itu kan tadi ada baliho besar Iya. milik caleg DPRD Kabupaten Boyolali. Iya. Itu ditutupi oleh pasangan calon presiden. Kedua belah pihak kita ketemukan untuk dimediasi, untuk dimusyawarah, untuk mencapai kesepakatan bahwa benar-benar nanti kita di situ ada pembuktian atau apa, ada saksi-saksi. Nah, di situ akan ada proses musyawarahnya. Oh iya. Yang nanti setiap keputusannya tidak merugikan semua pihak. Iya. Jadi pihak-pihak saling apa ya, keputusannya itu kan untuk menjadikan pemilu ini damai. Iya. Salah satu tujuan dari penyelesaian sengketa itu untuk mewujudkan pemilu damai itu. Jadi setiap sengketa
bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, dan keputusannya akhirnya tadi benar yang tim kampanye pasangan presiden dan wakil presiden merasa memasang. Nah, itu kan merugikan. Iya, iya, iya. Akhirnya dia menyadari dan akhirnya juga dia rela untuk menyopot gambarnya sendiri. Lah itu sudah disepakati Iya. dan sudah selesai. Oh, itu gambaran PSAP yang ada di Boyolali ya, Pak ya? Gambaran di Yang Boyolali, iya, khususnya di pemilu. pemilu. Oh, kalau yang di pemilihan itu Kalau di pemilihan itu, kalau bahasanya PSAP bukan, tetapi mirip. oh mirip Ya. PSAP iya. Nah, tugas Bawaslu kan menyelesaikan sengketa. Iya, Sengketa. iya, Biar tidak berkelanjutan. iya. Nah, meskipun itu tidak PSAP, itu kami sebagai Bawaslu dan jajaran ke bawah sampai Panwasam, PKD mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Biar tidak terjadi di sengketa. Lah, itu begini ceritanya. Oke, gimana Pak? Bahwa di Nogosari itu tepatnya di Kecamatan Nogosari. Kecamatan Nogosari. Iya, Ini yang pemilihan Pak ya? Yang Oh, ini yang pemilihan. pemilihan, iya. Itu ada baliho, kali ini baliho. Iya, Nah, kalau di pemilihan itu, peserta pemilunya itu kan pasangan calon. iya. Pasangan calon bupati dan wakil Wakil bupati, bupati dan pasangan calon gubernur dan dan wakil wakil gubernur. gubernur. Nah, terjadinya mirip-mirip PSAP di Nogosari ini tepatnya pasangan calon bupati dan wakil bupati. Nah, itu kan ada salah satu pasangan calon itu kan ada baliho di pinggir jalan. Ukurannya nggak relatif kecil lah. Ukuran kira-kira 20 kali 40 lah. Ada dua baliho. Iya. Dua baliho. Lah tiba-tiba ditutupi baliho besar. Baliho besar ya ukurannya hampir 2 kali 3 meter lah. Iya. Akhirnya kan tertutup itu. Iya. Nah, ada salah satu warga merasa lah itu ibaratnya pemimpin yang saya dukung, calon Iya, yang iya, saya dukung. iya. Lah kok ditutupi pemimpin lain? Jadi nggak terima ya Nah, Pak dia ya? nggak terima. Akhirnya melapor ke Panwascam. Oh, Panwascam. Ya, sama juga kalau prosedurnya sama. Panwascam telah mendapat laporan harus berkonsultasi dan mendapatkan mandat dari Bawaslu. Nah, pada saat itu Panwascam Nogosari itu malam-malam cerita. Telepon itu, Pak Lili, ini ada masalah seperti ini. Nah, Bawaslu segera harus ambil sikap. Nah, karena pelapornya itu tidak memenuhi unsur tadi, bahwa yang memenuhi unsur pelapor itu kan pasangan calon atau tim kampanye. Nah, ini kan relawan yang mendukung, yang melapor itu kan relawan yang mendukung. Nah, saya sarankan untuk Panwascam bisa menghubungi si pelapor tadi, menjelaskan prosedurnya dulu. Iya, gitu. iya betul. Nah, tapi si relawan tidak mau. Tidak mau. Katanya ribet. Gitu. Tetapi pada intinya, calon saya jangan ditutupi. Wes kalau bahasanya orang Jawa itu kan, wes piye caramu, kui kudu pindah. Gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, akhirnya Panwascam juga harus menempuh apa? Menempuh solusi seperti apa? Padahal ini di lain sisi tidak memenuhi unsur dari PSAP. Tetapi Bawaslu juga punya kewenangan harus menyelesaikan sengketa. Nah, jadi kita sarankan untuk ya udah kalau tidak sesuai unsur tetap ditangani sesuai prosedur PSAP, yaitu meliputi nanti dipertemukan kedua belah pihak yang nanti bisa diselesaikan dengan baik-baik. Nah, akhirnya si Panwascam menghubungi pihak yang memasang. Masang dulu. Dihubungi kembali. Dihubungi dan datang ke rumahnya. Ini ada komplain dari pasangan calon ini bahwa spanduk atau baliho calon jenengan itu menutupi calon pasangan lainnya. Mohon untuk bisa dipindah. Gitu. Nah, akhirnya juga dipindah. Pada paginya sudah dipindah, lapor pada Panwascam si masang tadi. Ini sudah dipindah. Nah, terus lapor juga Panwascam yang memfasilitasi.
lapor ke pelapor tadi. Iya. Pak, ini baliho sudah dipindah, sudah kelihatan. Hmm. Terus si pelapor tadi ngecek, oh memang sudah dipindah, tetapi tidak terima lagi. Oh, seperti itu. Karena apa? Karena tidak terimanya, yang dipindah tidak yang besar. Jadi yang cuma yang kecil yang Yang dipindah. dipindah kan yang dua kecil Iya, tadi. yang Ya kecil. sebenarnya selesai. Iya. Selesai kan sama-sama kelihatan, tapi tidak terima lagi. Oh, karena yang besar tuh masih ada di situ. Iya, Iya. intinya tidak terima. Loh, yang pasang saya duluan kok. Harusnya yang dipindah itu yang memasang yang belakang. Merasa yang besar itu kan tadi kan masangnya kan belakang. Lah Iya. harusnya yang dipindah yang belakang, yang besar tadi. Nah, tidak terima. Akhirnya ya juga Panwasa menghubungi lagi. Oh, Pak, ini ternyata yang dipindah itu yang kecil. Lah, iya, ya iya. pelapor tidak terima. Ya Hmm. mohon dengan sangat bahwa baliho yang jenengan pasang itu harus yang dipindah. Yang tadi dipindah silahkan kembalikan ke posisi yang semula. Ya, akhirnya juga mau untuk Hmm. memindahkan. Akhirnya itu prosesnya sudah selesai. Tetapi Hmm. prosesnya mirip-mirip PSAP, tetapi tidak Tidak PSAP. masuk dalam PSAP Iya, karena kan pemohon itu tadi karena Pak ya. pemohonnya. Karena kalau unsur di dalam aturan-aturan itu kan harus terpenuhi. Iya. Itu ceritanya seperti Hmm. itu. Jadi itu PSAP dalam pemilihan, tapi tidak Iya, masuk kategori PSAP iya, karena kembali lagi pemohonnya tidak memenuhi unsur seperti itu ya Pak ya. iya, Nah, waduh, sahabat Bawaslu nih cukup menarik sekali perbincangan sore hari ini Pak ya, sambil kita ngabuburit menunggu buka ini Pak ya. iya, Dari awal tadi kita sudah bahas terkait penyelesaian sengketa yang dilakukan atau diselesaikan oleh Bawaslu. Nah, kita kembali lagi di sengketa hasil ini Pak ya. iya, Tadi sudah disinggung berkaitan dengan PHPU atau PHP nih Pak. iya. Nah, di Kabupaten Boyolali sendiri ini terjadi perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan nggak sih Pak? Kalau di pemilu kemarin ada, Mbak. Oh, pemilu kemarin ada Ada PHPU Pak ya? PHPU, tapi kalau PHP tidak ada kalau di Kalau pemilihan. PHP di pemilihan tidak ada. Iya. Coba bisa dijelaskan sedikit Pak terkait PHPU dalam pemilu kemarin Pak. Oh ya, Iya. sahabat Bawaslu yang mungkin sore ini masih setia ya, saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan proses PHPU atau PHP yang terjadi di Kabupaten Boyolali. Iya. Ya memang kalau permasalahan pelaporannya itu kalau di Boyolali itu terjadi malah banyak laporannya itu di pemilihan. Oh gitu. Iya, Nggih, nggih. kan banyak laporan di Hmm, Bawaslu Kabupaten Boyolali, iya. tetapi malah tidak ada PHP. PHP Ya, iya. tetapi kalau di pemilu itu malah sedikit banget laporannya Sedikit yang ada laporan. masuk di Bawaslu, Iya. tetapi ada Perselisihan hasil. perselisihan hasil. Hmm. Nah, itu dikarenakan ada peserta pemilu khususnya salah satu partai yaitu Partai Nasdem Oh, Partai Nasdem. merasa bahwa hasil yang sudah ditetapkan itu angkanya tidak sesuai dengan ekspektasi si pelapor, Oh. khususnya Partai Nasdem. Kembali Nah, lagi itu haknya merasa dirugikan ya. mengajukan hasil di Hasil. MK. Oh. Nah, menurut pelapor itu ada di 113 TPS. Wah, banyak sekali ya, Pak. Iya, 113 TPS. iya 113 TPS. Itu di seluruh Kabupaten Boyolali. Dan Hmm. 113 TPS itu terjadi di 15 kecamatan. Hmm. Jadi menurut dia angkanya harusnya saya memperoleh misalkan angka dapat 15, tetapi kok di sini mendapat 10 lah. Di total-total itu sampai banyak, merasa lebih dari 1000-an lah. Itu terjadi di 113 TPS Iya. dan di 15 kecamatan. Itu. Lah, itu sampai prosesnya itu ya berhari-hari dalam, dan apalagi peran Bawaslu itu kan cuman sebagai pemberi keterangan. Oh iya. Tetapi kalau termohonnya itu kan KPU sebagai Oh, iya. yang menetapkan hasil. Hasil, iya. Tapi kalau Bawaslu itu sebagai cuman pemberi keterangan. Itu. Nah, itu kan apalagi saya sendiri sebagai koordifnya yang punya tugas dan wewenang salah satunya
yaitu mendampingi kaitannya dengan perselisihan hasil, itu mengawal terus dari awal sampai selesai. Itu kira-kira hampir 1 bulan lah di Jakarta, itu sidang terus. Lama sekali ya Pak? Iya, sampai 4 kali itu sidang. 4 kali sidang. Ya, sidang pembacaan, sidang jawaban, sidang terus ada masa jeda. Setelah masa jeda itu kan ada sidang pembuktian, baru sidang putusan. Ya, kebetulan hasilnya ya kita sebagai Bawaslu sudah melakukan pengawasan sesuai prosedur dan KPU sudah sesuai, akhirnya ya tidak terbukti. Itu. Tidak terbukti ya Pak ya? Tidak terbukti bahwa menurut ekspektasi itu ada selisih Selisih hasil. hasil iya. Kita juga ada yang namanya prosedur pengawasan itu kan ada yang namanya form A. Iya. Form A setiap pengawasan kita akan tuangkan dalam form Iya. A dan hasilnya pun kita tuangkan dalam pengawasan sesuai prosedur dan tidak terbukti adanya selisih hasil itu. Iya, karena di bukti kita juga akurat Pak ya. Iya. Kita pengawasan kita tuangkan dalam form A, kita pencegahan kita tuangkan dalam form S, begitupun dengan hasil dalam PHPU itu Pak ya. Nah kalau terkait PHP pemilihan itu nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Kalau toh itu pun sedikit. Di Jawa Tengah itu cuman ada 4 provinsi Jawa Tengah. Ada di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Klaten, dan Kota Semarang. Kalau di Kabupaten Boyolali tidak ada. Alhamdulillahnya nggak ada PHP nih Pak ya di Kabupaten Boyolali. Padahal permasalahan-permasalahan yang terjadi di pemilu kemarin itu Boyolali memang sangat heboh. di TikTok, di media sosial itu kan heboh sekali. Justru malah kaget kok malah di perselisihan hasil kok tidak ada yang mengajukan. Padahal Boyolali ini sendiri kan banyak sekali laporan ya Pak ya? Iya, makanya saya juga heran. Banyak sekali laporan tapi tidak ada perselisihan hasil ini. Iya, padahal kita semua dari tim Bawaslu, mulai dari pimpinan sampai staf teknis kan kita sudah siap-siap. Iya. Kita mengira bahwa wah pasti ini ada sengketa hasil. Iya. Malah tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada. Iya. Nah, oke, baik Pak Lili, dari awal kita sudah membahas terkait sengketa. Jadi di Bawaslu Boyolali ini sendiri kan pernah membuat buku tentang sengketa nih Pak. Iya. Nah itu bisa dijelaskan Pak, buku sengketa ini mengangkat tentang apa gitu Pak? Kita coba membahas bukunya gitu ya Pak. Ya. Mungkin yang ini Pak ya? Iya. Monggo silahkan. Jadi ini ya. Iya. Sahabat-sahabat Bawaslu, bahwa jadi buku ini kita buat dengan judul Menapaki Jejak Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024. Iya. Nah, jadi secara garis besarnya isi dari buku ini itu berkaitan proses sengketa yang ada di Kabupaten Boyolali. Oh iya. Nah, jadi secara detailnya bahwa sengketa di Kabupaten Boyolali itu kan di PSPP tidak ada, tetapi kita singgung mulai dari prosedurnya, tata caranya, itu ada di dalam buku ini. Begitu juga dengan PSAP, kita prosedurnya, tata caranya, sampai bagaimana proses-prosesnya, itu kita tuangkan di dalam buku ini. Nah, tetapi untuk pengupasannya, karena di Kabupaten Boyolali itu cuma ada PSAP 1 di Kecamatan Selong, kita kupas di dalam buku ini. Secara detailnya, isi dari buku ini seperti itu. Gitu. Tetapi ini sudah memuat secara keseluruhan proses sengketa mulai dari proses pemilu sampai pemilu saja. Pemilu saja. Kalau yang ini buku pemilu saja. Karena yang ada sengketa di pemilu. Itu. Kalau pemilihan kan karena tidak ada, ya mungkin nanti ya kita akan coba pikirkan lagi kita buat, karena tidak ada, kita buat buku di pemilu dulu gitu. Jadi buku terkait sengketa ini isinya terkait sengketa pemilu yang ada di Kabupaten Boyolali nih Pak ya. Baik, sahabat Bawaslu, rasanya cukup menarik perbincangan kita pada sore hari ini ya Pak ya, sambil menunggu buka puasa. Jadi untuk akhir acara mungkin dari Pak Lili selaku koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang ada di Boyolali ini, harapannya untuk khususnya di divisi HPS ini ke depan seperti apa sih Pak gitu. Ya, terima kasih Mbak. Dan sahabat Bawaslu yang masih setia menyaksikan channel YouTube Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang pertama yang saya harapkan bahwa ada
regulasi yang sama. Hmm. Toh pelaksanaan itu kan sama. Iya. Masyarakat itu menilai bahwa pemilu dan pemilihan itu kan sama. Iya. Kenapa regulasinya berbeda? Hmm. Nah, yang saya sebagai pengawas pemilu bahwa regulasi itu disamakan. Hmm. Jangan ada perbedaan. Iya. Dari segi bahasa dalam penyelesaian sengketa tadi kan ada mediasi dan ada adjudikasi. Adjudikasi. Tetapi kalau di pemilihan itu kan ada musyawarah Musyawarah tertutup, tertutup dan musyawarah terbuka. terbuka. Iya. Lah alangkah baiknya itu kan regulasinya disamakan. Hmm. Sama seperti itu atau menggunakan bahasa mediasi dan adjudikasi saja. Itu. Jadi Lebih disamakan. Biar nanti masyarakat bisa memahaminya mudah. Oh gitu. Iya. Dan waktunya juga disamakan. Hmm. Kalau 12 hari kalender, ya hari kalender semua. Kalau 12 hari kerja, ya hari Hari kerja kerja semua. sama. Oh gitu. Biar nanti ya sama, toh pelaksanaannya juga sama. Kenapa? Iya. Regulasinya berbeda. Hmm. Nah, di pelaksanaan pemilihan dan pemilu tahun ke depan diharapkan nanti proses-proses sengketa itu bisa sama. Karena nanti ada, kalau misalkan ada perbedaan, masyarakat pun kan memahaminya juga akan sulit. Iya. Kami pun sebagai pengawas pun kadang membedakan hal itu pun kadang ada Sulit. kelupaan, apalagi kalau masyarakat memahaminya. Iya. Kalau ada kesamaan, itu kan bisa bisa mudah masyarakat itu menyadari bahwa proses pemilu itu memang proses yang sangat panjang, butuh dukungan semua pihak yang nantinya bisa mewujudkan pemilu yang jurdil dan bermartabat. Itu yang kami harapkan, Pak, khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Oh, gitu. Baik, terima kasih Pak Lili atas bincang-bincang kita sore hari ini. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Lancar untuk ibadah puasanya ya Pak ya. Amin. Ya, ini kurang berapa jam lagi? Oh, kurang berapa jam. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan ngabuburit saserangan ngawasi Bawaslu Boyolali pada sore hari ini. Saya selaku host pamit undur diri, sampai bertemu pada podcast selanjutnya. Ubur-ubur ikan nila, jangan ada sengketa di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.